pengendalian, manajemen, pusat pertanggungjawaban, pusat laba, dan pusat investasi. Tedap sentai ega tidak terbentaya gis kita main sentai ayah. Now it is the time, and please give your attention. Apa sih itu pusat laba? Pusat Laba Profit Center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai, misalnya pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Pusat Laba dalam SPM. Pusat Laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Beberapa manfaat pusat laba. Pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Empat, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. 5. Kesadaran laba profit consciousness lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Kemudian, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Terdapat pula kesulitan-kesulitan dalam pusat laba, yaitu manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. 2. Manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. 3. Organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Dan terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Tarik napas dulu. Baru kita lanjut. Berikut bentuk-bentuk pusat laba. Unit bisnis divisi, sebagai pusat laba manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran, serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. BIM, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. CIP, unit-unit fungsional pendukung support sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Woi, capek nih. Gantian dong. Jenis pengukuran pusat laba yang pertama yaitu margin kontribusi, yaitu selisih spread antara pendapatan dan biaya variabel. Hal ini disebabkan karena biaya variabel berada dalam kendali manajer tersebut, sedangkan biaya tetap di luar kendalinya. Kedua, laba langsung adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Ini merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba. Oleh sebab itu, pengeluaran di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. 3. Laba yang dapat dikendalikan, yaitu laba langsung dikurangi beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Contoh biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit bisnis ini, misalnya biaya layanan teknologi informasi. Laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Terakhir, laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Pembahasan selanjutnya tentang pusat investasi.
Pusat Investasi Investment Center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat investasi juga merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Bentuk pusat pertanggungjawaban yang paling lengkap adalah pusat investasi. Pusat investasi memiliki semua hak keputusan pusat biaya dan pusat laba serta hak keputusan atas jumlah modal yang akan diinvestasikan. Apa tujuan dari pengukuran prestasi suatu investasi itu? 1. Menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. 2. Mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. 3. Menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Pusat investasi dapat digunakan memotivasi manajer divisi dalam menghasilkan laba yang memadai dengan wewenang, mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas fisik yang digunakan. Kedua, mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembalian return yang memadai. Terakhir, mengambil keputusan untuk melepas dan mengurangi investasi yang tidak memberikan kembalian return yang memadai. Namun dalam pusat investasi, sering juga timbul masalah-masalah, di antaranya. Pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan dari investasi yang ditanamkan. Kedua, laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Kemudian yang ketiga, makin besar modal yang ditanam, belum tentu makin besar pula labanya. Metode pengukuran prestasi suatu investasi ada dua. Pertama, pusat investasi diukur prestasinya dengan menghitung laba yang diperoleh dengan investasinya investment base. Perhitungan ini disebut dengan return on investment atau ROI. Kedua, pengukuran prestasi dilakukan dengan menghitung economic value added EVA yang sering disebut juga sebagai residual income.